Pernah nggak sih lo ngalamin kayak gue sekarang ini? Bikin to-do list udah semangat banget di pagi hari. Nulis panjang-panjang, pas sore dilihat lagi, yang kecentang cuma 1 atau 2. Sisanya, numpuk jadi utang buat besok, terus besoknya numpuk lagi. Kayak cicilan KPR, nggak kelar-kelar. Atau mungkin lo tipe yang nulis 10 tugas ambisius, tapi realitanya cuma kelar 2. Itu juga yang paling gampang. Rasanya tuh kayak udah lari maraton, tapi nggak nyampe garis finish, cuma bikin capek doang. Gue yakin, banyak dari kalian yang ngangguk-ngangguk setuju sekarang. Nah, karena gue juga sering banget ngalamin drama to-do list ini, gue akhirnya riset dan nyobain berbagai macam cara. Dan hari ini, khusus buat kalian, gue bakal bocorin rahasia bikin to-do list yang anti gagal. Ini bukan metode abal-abal ya, tapi metode yang beneran dipakai sama orang-orang sukses. Mulai dari CEO perusahaan gede, sampai YouTuber-YouTuber top yang jadwalnya padat banget. Yang paling penting, caranya gampang banget, nggak ribet, dan bisa langsung lo praktekin hari ini juga setelah nonton video ini. Jadi, siap-siap ucapin selamat tinggal sama to-do list, cuma jadi pajangan. Pokoknya setelah ini, to-do list lo bakal jadi sahabat terbaik buat naklukin hari, bukan lagi jadi monster yang bikin stres. Penasaran kan gimana caranya? Makanya, tonton video ini sampai habis, jangan di-skip-skip, karena setiap bagiannya penting banget. Oke, sebelum kita masuk ke resep rahasia to-do list anti gagal, kita perlu bedah dulu nih. Kenapa sih to-do list yang selama ini kita bikin seringnya malah bikin pusing kepala dan gak efektif? Kayak detektif, kita cari dulu biang keroknya. Lo pernah nggak sih, udah nulis to-do list dengan niat suci dan semangat 45 di pagi hari? Pas sore dilihat lagi, listnya masih utuh, nggak ada yang kecoret sama sekali. Atau malah nambah. Gue sering banget kayak gitu dulu. Rasanya pengen ganti wallpaper laptop jadi gambar to-do list, itu saking keselnya karena nggak ada progress. Ternyata, ada beberapa kesalahan fatal yang sering banget kita lakuin tanpa sadar. Kesalahan pertama, dan ini yang paling umum, adalah tugas yang kita tulis itu terlalu vague alias nggak jelas. Misalnya nih, lo nulis di to-do list, kerjain project kantor, atau belajar buat ujian. Oke, kerjain project yang mana? Bagian apanya? Belajar materi apa? Nggak spesifik sama sekali. Otak kita tuh butuh instruksi yang konkret guys. Ibaratnya lo pesen makanan di restoran, nggak mungkin kan lo cuma bilang, "Mbak, saya pesen makanan." Pasti ditanya, "Makanan apa mas?" Nah, sama kayak to-do list. Kalau tulisannya beresin kamar, ya beresin apanya. Lipet baju, sapu lantai, atau cuma mindahin barang dari kasur ke meja. Semakin nggak jelas, semakin besar kemungkinan tugas itu bakal lo tunda-tunda. Nah, setelah kita tahu biang kerok kegagalan to-do list kita selama ini, sekarang saatnya kita masuk ke bagian paling seru. Gimana cara bikin to-do list yang beneran efektif? Yang nggak cuma jadi pajangan, tapi beneran bisa bantu kita produktif. Siap-siap catat ya, karena ini dagingnya. Pertama, kita bakal pakai jurus andalan yang sering banget dipakai sama para CEO, manager, dan orang-orang super sibuk tapi tetap produktif, yaitu metode SMART. Ini bukan berarti to-do list lo tiba-tiba jadi punya kecerdasan buatan ya, tapi SMART ini adalah singkatan yang bakal jadi panduan kita. S-M-A-R-T. Apa sih itu? S yang pertama adalah specific atau spesifik. Tugas yang lo tulis harus jelas dan detail. Jangan lagi nulis edit video, tapi ganti jadi edit video YouTube bagian intro selama 5 menit pertama. Atau jangan bikin laporan, tapi kumpulkan data penjualan bulan Mei untuk laporan keuangan. Oke, to-do list kita udah smart, udah pakai formula 3-3-3. Tapi ada satu lagi nih, jurus pamungkas biar makin efektif, yaitu eat the frog atau makan kodok. Dengar namanya aja udah aneh ya. Tenang, gua nggak nyuruh kalian buat sarapan kodok beneran kok. Kecuali kalau itu emang sarapan favorit kalian ya. Silakan aja, hehe. Istilah eat the frog ini dipopulerkan oleh Brian Tracy, tapi idenya sendiri berasal dari kutipan Mark Twain yang bilang, kalau tugas pertama yang harus kamu lakukan setiap pagi adalah memakan seekor kodok hidup, maka kamu bisa menjalani sisa harimu dengan kepuasan, karena tahu bahwa mungkin itulah hal terburuk yang akan terjadi padamu sepanjang hari. Filosofis banget ya kedengerannya. Jadi, apa sih maksudnya makan kodok hidup ini dalam konteks produktivitas dan to-do list? Kodok di sini adalah metafora untuk tugas yang paling berat, paling menantang, paling nggak kita sukai, atau tugas yang paling sering kita tunda-tunda.
Itu loh, tugas yang kalau kepikiran aja udah bikin perut mules, atau bikin kita langsung pengen buka media sosial buat ngalihin perhatian. Setiap orang pasti punya kodoknya masing-masing. Nah, prinsip Eat the Frog ini menyarankan kita untuk mengerjakan tugas kodok ini sebagai hal pertama di pagi hari, saat energi dan kemauan kita masih di level paling tinggi. Contohnya gimana? Misalkan buat gue pribadi, kodok gue hari ini adalah nulis bagian skrip video yang butuh riset mendalam dan konsentrasi tinggi. Atau mungkin buat kalian, kodoknya adalah ngerjain laporan keuangan yang detail banget. Atau nelpon klien yang terkenal susah diajak negosiasi. Atau mungkin belajar materi kuliah yang paling abstrak. Chapter 4. Nggak perlu ribet. Ini tools bikin to-do list yang oke punya. Sekarang kita ngomongin soal alat tempur nih. Udah punya strategi smart, udah tahu cara makan kodok. Nah sekarang, di mana kita bakal nulis dan ngatur semua to-do list kita ini? Banyak orang yang mikir, buat bikin to-do list yang efektif itu pasti butuh aplikasi canggih yang berbayar mahal, atau sistem yang super ribet dengan puluhan fitur. Padahal, itu salah besar guys. Yang paling penting itu bukan seberapa canggih toolsnya, tapi seberapa konsisten kita dalam menggunakannya, dan seberapa nyaman kita dengan tools tersebut. Jadi nggak perlu pusing mikirin tools yang aneh-aneh. Buat kalian tim analog yang suka sama sensasi nulis tangan, kertas dan pulpen, itu udah jadi senjata yang ampuh banget. Serius deh, ada kepuasan tersendiri loh pas kita nyoret atau ngasih tanda centang di tugas yang udah kelar. Chapter 5, To-Do List jadi Wishlist. Atasi pakai 3 jurus anti-mager ini. Oke, kita udah punya to-do list yang smart. Udah tahu mana kodok yang harus dimakan duluan. Udah milih tools yang paling pas buat kita. Tapi, kok rasanya masih ada aja ya godaan buat nunda-nunda? Masih suka ada bisikan tar aja deh, 5 menit lagi, atau scroll sosmed dulu bentar. Tenang, lo nggak sendirian kok. Prokrastinasi alias menunda-nunda pekerjaan itu emang musuh bebuyutan kita semua. Para pejuang produktivitas. Tapi jangan khawatir, gue punya beberapa tips tambahan nih, semacam jurus pamungkas, biar to-do list lo nggak cuma jadi wish list, atau daftar harapan yang nggak pernah terwujud. Jurus pertama adalah time blocking. Ini simple, tapi efeknya luar biasa. Jadi, lo nggak cuma nulis daftar tugasnya apa aja, tapi lo juga ngeblok waktu spesifik di kalender lo, buat ngerjain masing-masing tugas itu. Misalnya, di kalender Google lo jadwalin nulis skrip video YouTube, Selasa, jam 10 sampai 11.30. Terus bells email penting, Selasa jam 1 sampai 1.30. Chapter 6. Intinya gini bro, to-do list anti gagal itu. Jadi guys, kita udah ngebahas panjang lebar banget nih soal seluk-beluk dunia per to-do listan. Dari yang awalnya mungkin bikin kita frustrasi, karena rasanya nggak pernah ada yang kelar. Sampai akhirnya kita tahu gimana caranya biar to-do list ini jadi senjata andalan buat naklukin hari-hari kita yang sibuk. Ingat kan, di awal kita udah ngomongin kalau kesalahan umum yang bikin to-do list gagal itu, biasanya karena tugasnya nggak jelas, terlalu banyak numpuk kayak cucian kotor, atau nggak ada prioritas sama sekali. Itu ibaratnya kayak mau lari maraton, tapi nggak tahu garis finishnya di mana, atau malah nggak pakai sepatu lari yang bener. Terus, kita juga udah belajar soal metode SMART yang super penting itu. Bikin tugas jadi specific, measurable, achievable, relevant, dan time-bound. Ini kayak ngasih GPS ke otak kita, jadi dia tahu persis harus kemana dan ngapain. Ditambah lagi sama strategi 3-3-3, 3 tugas besar yang butuh fokus ekstra, 3 tugas medium yang bisa disambi, dan 3 tugas kecil yang cepat kelar. Outro. To-do list beres, saatnya taklukkan dunia, Asur. Nah, itu dia tadi guys, rahasia lengkap cara membuat to-do list yang efektif dan anti menunda-nunda ala gue. Gimana? Nggak serumit yang dibayangkan kan? Kuncinya cuma butuh sedikit perencanaan di awal, pilih metode yang pas, dan yang paling penting, konsisten buat ngelakuinnya. Coba deh mulai hari ini, atau besok pagi, tulis 3-3-3 task lo, pakai metode SMART, terus identifikasi mana kodok yang harus lo makan duluan. Gue jamin, lo bakal ngerasain bedanya. Hari-hari lo bakal jadi lebih terarah, lebih produktif, dan yang pasti lebih sedikit stres karena kerjaan numpuk. Gue pengen banget denger cerita dari kalian setelah nyobain metode ini. Apa sih kodok terbesar yang berhasil lo taklukkan hari ini atau besok?
Atau mungkin lo punya tips andalan lain buat bikin to-do list yang lebih efektif lagi yang belum gue sebutin. Jangan ragu buat share pengalaman dan tips kalian di kolom komentar di bawah ya. Biar kita semua bisa saling belajar, saling ngasih semangat dan jadi lebih produktif bareng-bareng.